Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Jangan tersenyum. Aku cukup sedih. Saat itu, aku sangat marah dengan Kou Kang itu, sehingga aku kehilangan kemampuan untuk berpikir. Selain itu, aku sangat yakin dengan Sunset Cloud Valley kami. Itulah sebabnya aku berpikir, bahwa aku bisa bertaruh, selain itu, aku sendiri tidak takut. Namun siapa yang akan berpikir bahwa, Sunset Cloud Valley kita tidak akan dapat menemukan spiritualis jubah abadi setelah 1 tahun berlalu, ucap Su Yiyi. Saat Su Yiyi mengatakan kata-kata itu, ada sedikit keluhan di nadanya. Keluhannya tampaknya tidak ditujukan pada Tuan Lembah Master mereka ataupun tuannya. Namun sebaliknya, itu tampaknya ditujukan pada Chu Feng. Adapun Chu Feng, dia secara alami memperhatikannya. Dia bisa mengatakan bahwa, Su Yiyi mengeluh tentang penolakannya untuk membantu Sunset Cloud Valley mereka. Jadi, Chu Feng tersenyum dan berkata, "Lalu, apakah kamu ingin menikahi Kou Kang itu?" tanya Chu Feng. "Tentu saja tidak. Jika aku melakukannya, mengapa aku bertaruh dengannya? Aku hanya tidak berharap kalau dia terus mengganggu aku. Itulah alasannya, mengapa aku setuju untuk bertaruh," kata Su Yiyi dengan sedih. "Aku mengerti kalau begitu," ucap Chu Feng sambil mengangguk. Kemudian, dia berkata kepada wanita berpakaian hijau. "Nona muda, bolehkah aku tahu pada tingkat apa spiritualis dunia jubah abadi yang diundang oleh Aula Bintang 3 kamu?" tanya Chu Feng. "Bintang emas Daois yang berhasil kami undang, itu tampaknya adalah spiritualis dunia jubah abadi tanda serangga," jawab wanita itu. "Jika itu masalahnya, maka aku bisa mengatasinya," balas Chu Feng sambil memandang Su Yiyi, dan kemudian menambahkan. "Aku akan bertempur atas nama Sunset Cloud Valley kamu," tambahnya. Mendengar kata-kata itu, ekspresi wanita itu segera berubah. Awalnya, dia berpikir bahwa Chu Feng adalah teman Su Yiyi. Itulah sebabnya dia berbicara dengan Chu Feng dengan sikap yang sopan. Namun setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, ketika dia menyatakan bahwa dia bisa menanganinya, dan bahwa dia akan bertempur atas nama Sunset Cloud Valley, kesan wanita rok hijau terhadap Chu Feng segera berubah. Dia sekarang menatap Chu Feng dengan tatapan jijik. Dari cara dia melihatnya, Chu Feng yang hanya seseorang yang tidak jauh lebih tua darinya, itu sangat membanggakan dirinya sendiri. Lebih jauh lagi, sesumbar dirinya bukanlah sesumbar biasa. Siapakah bintang emas Daois itu? Ketika mengabaikan kultivasinya, dia adalah seorang spiritualis dunia jubah abadi yang sebenarnya. Bagaimana mungkin seseorang seperti Chu Feng bisa menanganinya? "Benarkah, Chu Feng, kamu benar-benar bersedia membantu kami?" seru Su Yiyi. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Su Yiyi mengungkapkan ekspresi gembira. Ekspresi dan tatapannya hanya mirip dengan seseorang yang melihat seorang dermawan, dan itu dipenuhi dengan rasa syukur. Setelah melihat reaksi Su Yiyi, ekspresi wanita berpakaian hijau itu berubah sekali lagi. Dia tampak bingung, dan juga heran dengan apa yang terjadi. Su Yiyi tidak bodoh. Namun sebaliknya, dia sangat cerdas. Kenapa dia mengungkapkan penampilan bersemangat seperti itu kepada seseorang yang sesumbar seperti ini? "Adik perempuan Yiyi, aku sudah lama di sini. Bukankah sudah waktunya kamu memberi aku perkenalan?" kata wanita berbaju hijau itu. Pada saat itu, dia tiba-tiba saja ingin tahu dengan persis, siapakah pria di hadapannya yang memiliki hubungan baik dengan Su Yiyi itu. Dia ingin menilai dari identitas Chu Feng, apakah dia benar-benar seseorang dengan kemampuan aktual, ataukah seseorang yang hanya sesumbar. "Hahaha, lihat aku. Aku hanya khawatir tentang kekhawatiran aku sendiri, dan lupa untuk memperkenalkan kalian berdua," kata Su Yiyi dengan senyum berseri-seri. "Adik kecil Biyu, apakah kamu pernah mendengar tentang penampilan seorang spiritualis dunia jenius, selama majelis Immortalization Mount Cloud Crane yang diadakan oleh Golden Crane True Immortal?" tanya Su Yiyi dengan sengaja membingungkan. "Ya, ada seorang anak muda yang berhasil menjadi spiritualis dunia jubah abadi di Gunung Cloud Crane. Selain itu, ia telah mendapatkan rahmat yang baik dari berbagai kekuatan utama. Jika aku tidak salah, orang itu disebut Chu Feng." Setelah menyebutkannya, Chu Feng itu sekarang sangat terkenal di alam biasa 100 penyempitan kami.
Kemungkinannya dalam waktu dekat, seluruh alam biasa 100 perbaikan akan tahu, tentang anak muda itu dengan nama Chu Feng menjadi spiritualis dunia jubah abadi. Jika mungkin, aku benar-benar ingin mengenalnya juga. Lagi pula, dia adalah spiritualis dunia jubah abadi kedua yang muncul di alam biasa 100 refinements kita. Wanita itu mulai berbicara dengan antusias. Lebih jauh lagi, ekspresi antisipasi memenuhi wajah kecilnya yang lembut saat dia mengucapkan kata-kata itu. Mendengar apa yang dikatakan wanita berpakaian hijau itu, Su Yiyi menutup mulutnya dengan tangannya dan mulai tertawa. Mengapa kamu tertawa? Apakah kamu tidak ingin tahu siapa Chu Feng? Oh iya, bukankah kamu juga pergi ke Mount Cloud Grand? Apakah kamu melihat Chu Feng itu? Wanita itu berbalik untuk bertanya pada Su Yiyi. Aku tidak hanya bertemu dengannya, tapi aku sudah mengenalnya sebelum pergi ke Gunung Cloud Grand, kata Su Yiyi dengan bangga. Apakah kamu serius, ataukah kamu berbohong? Wanita itu memiliki ekspresi skeptis. Sejujurnya, orang ini di sini adalah Chu Feng yang ingin kamu ketahui, kata Su Yiyi sambil menunjuk Chu Feng. Apa? Mendengar kata-kata itu, wanita itu segera membuka mulutnya dengan heran. Tertegun, meskipun dia sudah menebak bahwa pria di depannya mungkin memiliki identitas khusus, tapi dia tidak pernah menghubungkannya dengan Chu Feng. Namun setelah melihat Chu Feng sekarang, dan mengingat apa yang telah dikatakannya kepada Su Yiyi, dia menyadari bahwa sangat mungkin bagi pria di depannya untuk menjadi Chu Feng. Jika tidak, mengapa dia membual tentang bertarung dengan Daoist Gold Star? Apakah kamu benar-benar Chu Feng? Chu Feng yang mengalahkan 4 kaisar spiritualis dunia, dan juga menjadi spiritualis dunia jubah abadi di Gunung Cloud Grand. Wanita berpakaian hijau itu menatap Chu Feng saat dia menanyainya. Itu memang aku. Chu Feng mengangguk. Jadi kamu benar-benar Chu Feng? Wanita berpakaian hijau bertanya lagi. Pada saat itu, matanya segera bersinar. Iya, itu benar-benar aku, balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengulurkan jarinya, dan mengeluarkan sehelai kekuatan spiritual tingkat immortal tanda serangga dari ujung jarinya. Seperti ular kecil, kekuatan spiritualnya mulai berputar di jarinya. Wow, kamu sebenarnya Chu Feng. Wow, pada saat itu, mata wanita berbaju hijau yang semula bersinar, sekarang dipenuhi oleh bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, wanita berpakaian hijau itu meraih tangan Chu Feng dan berkata, Chu Feng, aku adalah murid dari Aula Bintang 3. Nama aku Song Biyu. Aku sangat senang mengenal kamu. Jadi, bisakah kita dianggap berteman sekarang? Ucap Song Biyu. Iya, kata Chu Feng sambil tersenyum. Wow, ini benar-benar hebat. Aku sudah berteman dengan Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu tahu bahwa kamu hanyalah idola aku? Itu bukan hanya aku. Setelah mendengar tentang pencapaian kamu, semua orang di Aula Bintang 3 kami memandang kamu sebagai idola mereka. Kamu terlalu menakjubkan. Kamu hanyalah model kami. Kamu benar-benar telah memenangkan kehormatan bagi kami para generasi muda. Ucap si Song Biyu dengan sangat bersemangat, dan seolah-olah dia diberi stimulan. Hehehe, adik perempuan Biyu, jadilah lebih pendiam. Melihat adegan ini, Su Yiyi berbicara dengan jijik. Itu bukan berarti aku tidak berusaha bertindak pendiam. Tapi sebaliknya, aku melihat idola aku di sini. Terlebih lagi, aku sudah berteman dengan idola aku. Bagaimana mungkin aku tidak bersemangat? Song Biyu berkata sambil tersenyum berseri-seri. Dia dengan erat memegang tangan Chu Feng menggunakan tangan putih lili, yang berkulit putih dan indah sepanjang waktu. Tidak ada sedikit pun rasa malu yang terlihat. Tapi sebaliknya, dia sangat gembira. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kamu. Ucap Su Yiyi sambil melemparkan matanya ke samping yang tak berdaya pada Song Biyu. Kemudian, dia berkata kepada Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu benar-benar bersedia untuk berperang atas nama Sunset Cloud Valley kami? Tanya Su Yiyi. Haruskah aku menonton saat kamu menikah dengan seseorang yang tidak kamu sukai? Kata Chu Feng sambil tersenyum. Maka tidak ada waktu untuk kalah. Ayo kita ke sana sekarang, kata Su Yiyi dengan ekspresi gembira. Hore, akhirnya aku bisa melihat pertarungan luar biasa antara spiritualis dunia jubah abadi, ucap Song Biyu sambil mengikuti mereka dengan gembira. Melihat ekspresi Song Biyu, Chu Feng menyadari bahwa dia juga seorang gadis yang berpikiran sederhana.
Kalau tidak, sebagai murid dari Aula Bintang 3, mengapa dia begitu bahagia setelah mengetahui bahwa Sunset Cloud Valley telah menemukan penolong? Namun demikian, Chu Feng menyukai kepribadiannya. Paling tidak, ini berarti dia tidak terlalu mementingkan ketenaran dan keuntungan. Setelah itu, Chu Feng, Su Yi, dan Song Biyu pergi langsung ke tempat di mana Sunset Cloud Valley menerima kepala Akademi Aula Bintang 3. Hanya saja, sebelum mereka tiba di istana, mereka dihadang oleh seorang pria. Lebih tepatnya, pria itu telah memblokir Su Yi. Pria ini juga memiliki token Aula Bintang 3 yang tergantung di pinggangnya. Selain itu, dia menatap Su Yi dengan ekspresi yang sangat bejat. Tanpa perlu perkenalan, Chu Feng tahu bahwa orang ini seharusnya disebut Kou Kang. Adik Yi, kita bertemu lagi. Apakah kamu merindukanku? Kou Kang berkata kepada Su Yi. Menjijikkan. Apakah adik perempuan Yi adalah sesuatu yang bisa kamu katakan? Su Yi berkata dengan ekspresi jijik. Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Yi, ekspresi Kou Kang berubah agak tidak enak dipandang. Dia yang memiliki status tinggi dan kekuatan yang luar biasa, itu sudah jelas tidak terlalu terbiasa mendengarkan dengan cara seperti itu. Namun ekspresinya yang kesal, itu menghilang dalam sekejap. Segera, dia tersenyum lagi dan berkata kepada Su Yi. Oh iya, aku hampir lupa. Aku seharusnya tidak memanggilmu sebagai adik perempuan lagi. Namun sebaliknya, itu seharusnya istri, ucap Kou Kang. Kou Kang, kamu jangan bertingkah seperti ini. Kamu belum memenangkan taruhan kami, kata Su Yi dengan marah. Belum menang, Tuan Lembah Suci kamu dan Tuan kamu telah masuk untuk meminta maaf kepada Tuan aku yang terhormat. Aku hanya memberikanmu muka, jadi aku keluar daripada tinggal di sana untuk melihat penampilan mereka yang tidak enak dipandang, kata Kou Kang. Kamu, mendengar apa yang dikatakan Kou Kang, amarah di mata Su Yi pun meningkat. Lagi pula, apa yang dikatakan Kou Kang adalah merendahkan lembah Master Sunset Cloud Valley dan Su Jingrui. Yi, tidak perlu repot berbicara dengannya. Yang terbaik adalah kita pergi dan mengurus bisnis yang tepat. Ucap Chu Feng sambil meraih tangan Su Yi, lalu bergerak di sekitar Kou Kang dan mulai melangkah menuju istana. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar meraih tangan putih lili kesayangannya, Kou Kang pun langsung geram. Orang pasti sudah tahu, bahwa tangan putih lili Su Yi adalah sesuatu yang bahkan belum pernah disentuh olehnya. Bagi Kou Kang, ini setara dengan pertama kalinya kekasihnya direnggut oleh orang lain tepat di depan wajahnya. Ini sangat berarti bagi Kou Kang sekarang, karena dia sudah menganggap Su Yi sebagai calon istrinya. Dengan demikian, ketidaksenangan yang dia rasakan beberapa puluh kali lebih besar. Karena itulah, bagaimana mungkin dia tidak geram? Mencari kematian, Kou Kang berteriak dengan marah. Kemudian, ia melepaskan kekuatan yang menindas dari peringkat 6 leluhur marsial. Pada saat yang sama, tinju kuat yang membawa angin langsung menabrak wajah Chu Feng. Pada detik itu, baik Su Yi maupun Song Biyu tidak dapat melihat gerakan Kou Kang dengan jelas. Namun demikian, mereka berdua menyadari bahwa Kou Kang telah melepaskan serangannya. Pada saat itu, ekspresi kedua wanita cantik itu berubah sangat besar. Alasan untuk itu adalah, karena mereka berdua tahu bahwa bukan hanya Kou Kang peringkat 6,5 martial ancestor, tapi dia juga memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 2 tingkat kultivasi. Dengan kata lain, kekuatan pertarungan Kou Kang yang sebenarnya, itu setara dengan peringkat 8 half martial ancestors. Menghadapi Kou Kang yang begitu kuat, Su Yi dan Song Biyu secara alami merasa bahwa, Chu Feng tidak akan bisa menjadi lawannya. Namun pada saat Su Yi khawatir, petir tiba-tiba bersemi dari tubuh Chu Feng. Setelah tubuh Chu Feng ditutupi dengan Thunder Armor-nya, kultivasi Chu Feng meningkat dari peringkat 4 half martial ancestor, itu menjadi peringkat 5 half martial ancestor. Dan kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih tinju Kou Kang. Bang! Setelah kepalan tangannya diraih, Kou Kang segera terkejut. Segera, shock mengisi matanya. Bukan hanya dia saja, bahkan Song Biyu juga terkejut. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng telah mengungkapkan kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Dengan demikian, meskipun Chu Feng saat ini memiliki kultivasi leluhur setengah marsial 5 peringkat, sedangkan Kou Kang memiliki kultivasi leluhur setengah marsial peringkat 6, tapi Chu Feng masih dapat dengan mudah menerima serangannya.
Setelah semua, dalam hal kekuatan pertempuran yang menantang surga, Chu Feng melampaui Kou Kang pada seluruh level. Tepat pada saat itu, Chu Feng melambaikan lengan bajunya dan mengibaskan tinju Kou Kang. Sapuan kuatnya menyebabkan Kou Kang berputar setengah lingkaran, itu sebelum akhirnya menstabilkan dirinya. Pekerjaan bagus Chu Feng, seru Su Yiyi. Melihat Chu Feng memukul Kou Kang kembali, Su Yiyi sangat gembira. Meskipun dia sudah tahu bahwa Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, tapi dia hanya tahu bahwa Chu Feng sebenarnya sekuat itu setelah melihat kemampuannya untuk dirinya sendiri. "Kamu bajingan sialan!" teriak Kou Kang yang merasa bahwa dia telah dipermalukan. Dengan demikian, dia mengepalkan tinjunya dan berencana untuk menyerang Chu Feng lagi. Berhenti. Tepat pada saat itu, teriakan marah terdengar dari istana yang jauh. Beralih ke arah istana, orang banyak memperhatikan bahwa pintu masuk istana terbuka, dan 3 sosok yang sangat mengesankan berdiri di sana. Mereka adalah Master Lembah Sunset Cloud Valley, dan Master Su Yiyi, Su Jingrui. Sedangkan untuk individu ketiga, dia adalah seorang pria tua berambut putih yang mengenakan rambut dan jubah Daois biru. Orang tua itu memancarkan aura kebenaran di seluruh penjuru. Kemungkinan besarnya, dia harus menjadi kepala akademi di Aula Bintang 3. "Kou Kang, apa yang kamu lakukan?" Kepala Akademi The Three Stars Hall bertanya dengan dingin. Kou Kang membungkuk dan berkata, "Tuan, orang ini bersikap kasar terhadap adik perempuan Yiyi. Aku memberinya pelajaran atas nama adik junior Yiyi," ucap Kou Kang. "Lord Valley Master, Senior, tolong jangan dengarkan omong kosongnya. Chu Feng tidak bertindak seperti itu kepada aku," kata Su Yiyi buru-buru. "Kou Kang, kamu pasti terlalu banyak berpikir. Teman kecil Chu Feng adalah tamu terhormat Sunset Cloud Valley kami. Belum lagi dia tidak akan melakukan apa-apa pada Yiyi, bahkan jika dia benar-benar melakukan sesuatu pada Yiyi, seharusnya bukan kamu yang harus menyerangnya." Tepat pada saat itu, Su Jingrui juga berkata. Selanjutnya, nadanya juga sangat beritikat buruk. "Su Senior, aku," seru Kou Kang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Jingrui, ekspresi Kou Kang berubah sangat buruk. Bukan hanya ekspresi Kou Kang yang berubah buruk, bahkan ekspresi Tuan Kou Kang, kepala akademi dari Aula Bintang 3 juga berubah. Dia tidak menentang Su Jingrui di depan umum saat menegur muridnya. Namun sebaliknya, dia sama sekali tidak berharap bahwa Su Jingrui akan melakukan hal seperti itu untuk anak muda belaka. Dengan pemahamannya tentang Su Jingrui, dia merasa bahwa Su Jingrui bukanlah seseorang yang melakukan hal semacam ini. Fakta bahwa dia telah melakukan hal seperti itu, ini berarti bahwa anak muda itu bukan masalah kecil. Paling tidak, dia adalah seseorang yang sangat dipikirkan Su Jingrui. Hanya saja, anak muda macam apa yang bisa membuat Su Jingrui sangat memikirkannya. Bingung, kepala akademi Aula Bintang 3 mulai memeriksa Chu Feng dengan cermat. Setelah memeriksa Chu Feng, matanya mulai bersinar. Dia menemukan bahwa Chu Feng ini masih sangat muda. Setidaknya, dia lebih dari 50 tahun lebih muda dari muridnya. Lebih dari 50 tahun lebih muda, itu berarti bahwa Chu Feng telah berlatih dalam kultivasi bela diri selama lebih dari 50 tahun kurang dari Kou Kang. Namun demikian, Chu Feng bisa memiliki kultivasi saat ini. Ini benar-benar luar biasa. Selanjutnya, Chu Feng memiliki garis keturunan surgawi. Ada 2 karakteristik yang dimiliki oleh pemilik garis surgawi. Kesatu, mereka memiliki kekuatan pertempuran menantang surga 3 tingkat di atas orang biasa. Adapun itu, Chu Feng sudah mengungkapkannya. Selanjutnya, mereka mampu melepaskan Thunder Armor dan Thunder Wings yang dapat meningkatkan kultivasi mereka. Jika keduanya digunakan, mereka dapat meningkatkan kultivasi mereka 2 tingkat. Saat ini, Chu Feng hanya melepaskan Thunder Armor-nya. Jika dia juga melepaskan Thunder Wings-nya, kekuatannya akan melampaui Kou Kang saat ini. Kepala Akademi Aula Bintang 3 benar-benar kagum dengan kekuatan Chu Feng. Chu Feng. Tiba-tiba saja kepala Akademi Aula Bintang 3 tercengang dengan nama Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena dia mengingat seseorang. Saudara Su, apakah teman kecil itu disebut Chu Feng? Mungkinkah dia itu Chu Feng yang langsung menjadi terkenal di Gunung Cloud Crane? Kepala Akademi The Three Stars Hall bertanya pada Su Jingrui. Begitulah tepatnya, jawab Master Lembah The Sunset Cloud Valley dan Su Jingrui berbarengan. Mendengar kata-kata itu, Kepala Akademi Aula Bintang 3 segera menghirup udara dingin. Tidak dapat menahan diri, dan dia melihat ke arah Chu Feng lagi.
Namun kali ini, dia memiliki ekspresi yang luar biasa. Meskipun dia berpikir itu mungkin terjadi sebelumnya, tapi dia benar-benar tidak pernah berharap bahwa anak muda ini akan benar-benar menjadi Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.